Selamat datang di Contextual Reviews. Juli ini jagat sinema dunia diramaikan oleh fenomena Barbenheimer yang merujuk kepada dua film, yakni Barbie dan Oppenheimer. Di Contextual Reviews ini, kami akan membahas film-film yang memiliki elemen HI, mencari tahu suatu pertanyaan yang terus menjadi pertanyaan bagi mahasiswa HI khususnya, yakni HI-nya di mana? Dan kemudian membahas sebenarnya ada elemen apa saja, elemen HI apa saja dalam suatu film, dan bagaimana dia berhubungan juga dengan Indonesia. Jadi film Oppenheimer ini seperti yang dinyatakan oleh namanya, bercerita tentang seorang saintis bernama J. Robert Oppenheimer. Ya, secara khusus dia merupakan seorang ahli fisika yang sebelumnya hidupnya biasa-biasa aja, merupakan seorang keturunan Yahudi di Amerika Serikat. Tapi kemudian things take a turn menjadi lebih serius ketika Amerika kemudian terlibat dalam Perang Dunia II. Dan Oppenheimer sebagai seorang keturunan Yahudi merasa ya salah satunya itu adalah kaumnya ikut ditindas oleh Nazi di Jerman. Dan oleh karena itu kemudian ikut berkontribusi dalam usaha untuk membangun bom nuklir pertama di Amerika Serikat. Meskipun juga terdapat beberapa kontradiksi di dalam dirinya bahwa sebenarnya bikin bom nuklir ini baik nggak sih? Karena kan pada akhirnya ini akan menghasilkan, kalau benar-benar digunakan, penderitaan pada ribuan jika bukan puluhan ribu orang yang akan terdampak. Menurut gue dalam film Oppenheimer ini proses pembuatan bom atom pertama di dunia oleh Amerika Serikat diceritakan dengan sangat detail dan diperlihatkan bagaimana bahwa proses ini bukan merupakan proses yang mudah membangun senjata pemusnah massal ini, sebagaimana dibangun juga senjata-senjata perang sebelumnya seperti pesawat dan tank, dan di dalamnya ini ternyata banyak konflik batin juga dari para saintis yang terlibat. Tapi di samping itu ada usaha juga yang besar dari pemerintah Amerika Serikat yang kita sekarang bisa kenal dengan fenomena industrial military complex, yang bisa mengerahkan sumber daya yang sangat besar untuk membangun kotanya Oppenheimer, yaitu Los Alamos di New Mexico. Los Alamos dibangun dengan biaya lebih dari $7 juta dan dengan memiliki populasi 6.000 orang, yang itu diadakan semuanya untuk kepentingan militer ya. Jadi para saintis, tentara dan istri dan anak-anaknya semuanya berada di Los Alamos, dibiayai oleh pemerintah hanya untuk membangun bom atom untuk kepentingan perang Amerika Serikat. Dan ini juga menjadi bagian dari kekuatan produktif Amerika Serikat yang besar gitu ya. Karena kalau teman-teman tahu juga, di Perang Dunia Kedua, Amerika Serikat bisa menang karena ya bisa kemudian mengganti armada kapal yang hancur di Pearl Harbor, kemudian juga tank, amunisi, dan lain sebagainya, dengan kekuatan produksi yang tinggi dan kemampuan dan kemauan juga sebenarnya bagi pimpinan elit politik dan militer di Amerika Serikat untuk mengarahkan sumber daya secara penuh untuk kekuatan perang Amerika Serikat di Perang Dunia Kedua. Jadi proses untuk pembangunan bom atomnya itu sendiri menurut gue menjadi suatu faktor yang unik, karena di sini ada peran leading dari US military atau tentara Amerika Serikat. Tetapi tentara Amerika Serikat nggak sendiri karena butuh dukungan banyak saintis di belakangnya. Ini kan bukan merupakan suatu praktik perang di lapangan gitu, bukan lo berperang lawan musuh, tapi gimana di belakang layar para saintis itu bisa dan mampu membuat peralatan perang yang baru yang bisa memberikan decisive victory bagi salah satu pihak. Dan dalam hal ini pemerintah Amerika Serikat, militer harus bisa mengerahkan para saintis gitu, yang pada waktu itu direfleksikan oleh Oppenheimer dan teman-temannya juga di kalangan para ahli fisika. Sebenarnya banyak yang ragu kemudian apakah mereka pengen salah satu pencapaian ilmu fisika paling tinggi di bumi ini adalah sebuah senjata penghancur dunia. Now I am become death, the destroyer of worlds. The Destroyer of Worlds. Nah, ini kemudian menjadi perdebatan itu antara para fisikawan itu sendiri, tetapi militer Amerika Serikat dalam hal ini bisa memiliki kekuatan diskursif, alias dia bisa kemudian mengkontekstualisasi gimana sih
sebenarnya pembuatan mutually senjata yang akan menghancurkan ini akan berkontribusi positif bagi berakhirnya perang, akan segera mengakhiri perang, akan bisa membawa tentara Amerika Serikat pulang gitu, dan juga bagaimana ini plays out ke identitas Oppenheimer itu sendiri dengan tujuan awal dari bom atom yang akan digunakan kepada Nazi Jerman. Jadi ada elemen diskursif itu menurut gue, dan sekalipun sudah berjalan kemudian sudah menjadi bom atom, sudah berjalan proses pembangunannya dan kemudian Nazi Jerman kalah, prosesnya masih terus berlanjut. Jadi ada elemen juga bagaimana militer ketika sudah bergerak tampaknya akan menjadi sulit untuk dihentikan dalam membangun suatu senjata. Salah satu pertanyaan yang juga muncul di film itu adalah apakah kemudian senjata atom ini perlu untuk didemonstrasikan? Karena setelah yang pada awalnya ditunjukkan untuk Nazi Jerman, ketika Nazi Jerman kalah tinggal Jepang nih. Tapi Jepang kemudian juga tampaknya ada dalam kondisi yang akan kalah, meskipun terdapat perdebatan apakah sebenarnya Jepang akan segera menyerah atau butuh invasi dulu ke daratan Jepang, dan karena banyak dari sekutu tidak menginginkan hal tersebut, dilihat bahwa sebenarnya penggunaan senjata nuklir itu perlu dan justru akan menyelamatkan nyawa dibandingkan dengan invasi langsung ke tanah Jepang agar Jepang menyerah. Meskipun sudah didemonstrasikan di Los Alamos, yang itu juga sudah diinfokan kepada Roosevelt dengan sekutu-sekutunya, tapi tampaknya diskursus yang berkembang adalah bahwa itu tidak benar-benar cukup dan dunia masih harus sebenarnya melihat sebenarnya kekuatan destruktif nuklir itu seperti apa, sehingga dijatuhkanlah bom atom itu tidak hanya sekali tapi 2 kali ya, kalau menurut Roosevelt, agar benar-benar bisa terlihat secara jelas bahwa ya Jepang lo tuh udah kalah gitu, kita udah ngebom 2 kali, jadi benar-benar ini udah di end untuk Jepang. Dan ini sejauh ini juga memang masih menjadi penggunaan senjata bom nuklir satu-satunya di dunia. Bagian terakhir yang menarik menurut gue adalah gimana kemudian ada pembicaraan mengenai doktrin MAD atau Mutually Assured Destruction gitu. Karena memang sebenarnya salah satu doktrin gitu ya, kalau bisa kita bilang yang disebarkan dulu adalah bahwa ya ketika ada senjata nuklir ini, maka ini akan end all wars. Jadi karena dengan ada yang Mutually Assured Destruction ini nggak akan ada negara yang berani menyerang negara lain, karena itu hanya akan berakibat kepada kehancuran semua negara secara bersama-sama gitu, negara yang berperang. Dan kemudian ini menjadi pertanyaan yang paling mendasar ketika Jerman kalah, dan apakah ini masih perlu diterapkan kepada Jepang ya? Karena Jepang juga pada saat itu sudah tampak hampir kalah ya kan, sekutunya sudah kalah di Jerman, dan Jepang juga semakin mundur ke kepulauannya dan tampaknya sudah akan kalah, tetapi tidak berarti kekalahan itu dapat datang dengan cepat atau dengan harga yang murah. Dan ini kemudian kenapa ini menjadi argumen penggunaan nuklir gitu untuk mengakhiri perang secepatnya, dan juga yang mengembalikan tentara Amerika Serikat, dan ada juga elemen persaingan dengan Uni Soviet. Dan dilema selanjutnya yang berkembang adalah bagaimana setelah penggunaan pertama itu ternyata pembuatan bom nuklir itu tidak berhenti, melainkan berkembang dari yang awalnya bom atom, bom nuklir, hingga wacana untuk membuat bom hidrogen. Ditambah lagi dengan konteks pada saat itu Amerika Serikat tidak lagi menjadi satu-satunya negara yang memiliki senjata nuklir, tetapi juga Uni Soviet, ditambah juga dengan beberapa negara sekutu lainnya di Eropa, dan yang sekarang kita juga bisa amati bahkan di negara-negara non-Eropa ya, seperti di Israel, India, Pakistan, dan juga Cina. Nah, ini menjadi suatu hal yang sangat disesali gitu, apalagi dengan pembangunan bom dengan kapasitas yang lebih tinggi. Karena logikanya ketika sudah ada jaminan mutual assured destruction dengan bom atom dengan kapasitas yang sedemikian, seharusnya tidak perlu dibangun senjata yang lebih besar lagi. Tapi ternyata ketika pimpinan militer itu sudah berada dalam kepemimpinannya dalam membangun senjata, tampaknya ada sebuah security dilemma yang kemudian berakhir kepada arms race antara Amerika Serikat dan Uni Soviet terutamanya, hingga membangun bom yang lebih besar, dan lebih besar lagi. Sehingga tidak hanya menjamin mutual assured destruction yang terbatas, gitu, seperti di Hiroshima dan Nagasaki, tetapi dalam jumlah dan cakupan yang lebih besar lagi.
Dan apakah itu menjadi bentuk mutual assured destruction yang diperlukan untuk menjadi deterrence yang menjadi tujuan awal dari bom nuklir? Itu yang tampaknya semakin tidak diyakini oleh banyak orang pada saat ini. Jadi overall menurut gue film Oppenheimer yang dibuat oleh Christopher Nolan ini ya sangat memuaskan ya, karena gue juga merupakan pengikut film-film Christopher Nolan juga sebelumnya. Cuman secara khusus gue melihat bahwa Christopher Nolan ini bisa kemudian membuat film yang bagus itu tentang biografi orang yang kompleks gitu, seperti Oppenheimer. Jadi ada berbagai lapisan dari kehidupan Oppenheimer yang kontradiktif, yang konfliktual ini yang bisa dikupas dan plays out nggak hanya di level individunya dia, tapi juga relasi sosial, keluarga, bahkan hingga keamanan negara ya. Karena sosok Oppenheimer ini juga dilihat ya banyak pernyataannya tidak konsisten, ada tertutup berbohong dan bahkan dekat dengan kegiatan sayap kiri yang pada waktu itu sangat antipati lah di Amerika Serikat. 9 dari 10 kalau boleh gue rating, tapi paling agak kecewa sedikit sama LSF ya, karena agak banyak di-cut kayaknya filmnya kalau ada beberapa bagian sih terutama. Dan salah satu hikmah yang bisa diambil menurut gue adalah bahwa negara ini, dan khususnya dalam perihal senjata yang seserius nuklir, itu seharusnya tidak diserahkan begitu saja kepada negara. Karena ketika sudah ada di tangan pimpinan elit politik dan militer di suatu negara, kecenderungan untuk terjadinya arms race, kecenderungan untuk membangun senjata yang lebih besar dan lebih besar lagi, itu tampaknya sulit untuk dicegah. The state is easily led into overdrive. Oleh karena itu, kebijaksanaan untuk bisa ragu, untuk bisa menahan diri, dan untuk bisa mempertanyakan itu sebagaimana yang diyakini juga oleh Oppenheimer sebenarnya ada di pundak para saintis, di pundak para peneliti, di pundak para orang-orang yang bisa kemudian mencegah dari sebelumnya terbuatnya senjata-senjata pemusnah massal seperti ini, sebelum kemudian bisa benar-benar hadir di tangan pemerintahan, di tangan militer, dan digunakan dalam perang.